Semuanya yang penting dilakukan karena Allah. Amin. Untuk mencari ridha Allah. Insyaallah. Dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menganggap Fian ini bukan sebagai santri saya, tapi sebagai anak saya. Semua yang ada di sini itu saya anggap sebagai anak-anak saya. Dan yang saya harapkan dari anak-anak saya itu cuma satu, hidupnya itu bisa lebih baik lagi. Amin. Hatinya bisa tertata, dan yang bisa menata itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu yang penting anak-anak di sini mau sholat gitu aja saya sudah senang. Tapi kalau sudah tidak sholat ya sudah, saya itu kecewanya ya luar biasa. Gini Pak, saya juga mau curhat sama Abang nih masalah anak saya ini Pak. Mana? Si Eka. Kakaknya Alfian. Iya, tapi jangan kesurupan ya. Justru itu bah sering banget. Ini Pak, Enggak, soalnya ini udah mau kesurupan, soalnya saya ngomong gitu. kan saya beli rumah tetangga tuh Bah. Saya bangun di rumah tangga. Enggak dari SMP kan, Iya. dari SMA dia nunggu dulu. Setelah udah ditempatin sama anak saya ini Bah, rumah tingkatnya itu Bah, namanya dia udah nggak ada suami, jadi tidur di bawah terus Bah sama anaknya sih. Terus yang di atas ada demitnya. Nah itu Bah, banget. kadang-kadang tuh Bah si Eka ini Bah sering berangkat tahu begitu, sering kesurupan Bah. Ini kadang-kadang emaknya pernah tuh apa nyuci. Ya, dia kan kerja siang. Pas mendung, Mbak. Pas mendung itu ya begitu. Jadi di atas itu kayak ada yang narik bangku tuh, Mbak. Sampai dia itu pernah dibilang depresi pada saat dia TK sama gurunya. Jadi mungkin karena dia sering ngelihat teman-temannya dianterin sama bapak ibunya. Kalau saya kerja kan kadang saya datang itu pagi-pagi banget. Jadi kadang suka dia tuh di depan gerbang itu ngeliatin teman-temannya. Sampai akhirnya dia sering yang lain pada main, dia mah mojok nangis. Sampai akhirnya saya dipanggil, kenapa? Rapotnya aja sampai dibilang anak depresi. Kadang setiap sebulan itu kan saya urut ya Mbak ya. Saya juga percaya nggak percaya ya Mbak, tukang urut itu kan saya sering gonta-ganti karena tukang urut biasa langganan saya itu kan meninggal, jadi saya sering gonta-ganti ya. Dalam 4 tukang urut ini selalu bilang saya dibilangnya tuh kayak burung di dalam sangkar. Dan yang anehnya lagi, di rumah saya itu saya ngerasanya hawanya panas di badan, tapi teman-teman saya yang main itu bilangnya adem. Dan sampai pernah saya tidur sampai saya telepon adik saya bilang saya nggak bisa napas. Jadi di rumah itu kayak dibikin elap Bang. Kayak saya di dalam satu ruangan saya nggak bisa napas sama sekali, dan jantung saya itu kayak ditarik-tarik, kayak dibetot-betot kayak gitu. Gimana ya Mbak? Di rumah sendiri aja kadang saya suka kayak ngomong sendiri yang kamu tuh bukan penghuni sini, saya tahu penghuni rumah sini gitu. Dan bentukannya itu kayak model manusia tapi badannya kayak jenglot, rambutnya panjang, giginya bertaring gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ceritanya bisa sampai di sini itu? Monggo. Ya, sebelumnya saya terima kasih Bah. Pengennya apa ya? Doanya orang tua, saya bisa silaturahmi lagi ke rumah Abah, sekeluarga. Santri ada yang bantuin sana?
Tulis saja. Tulis. Kedua juga saya berterima kasih sama Abah, anak saya di sini Muhammad Firdaus Alfian. Sampai setahunan ada di sini, dibimbing sama Abah. Saya sebelum terima kasih banyak sama Abah. Alhamdulillah. Dan saya sekeluarga mengucapkan terima kasih. Keduanya ada keluhan di badan saya, Bah. Ini batangan agak ini, Bapak. Agak kebas sama kesemutan sini, Bang. Mama. Nanti bapak dulu. Keduanya sih Bas silaturahmi sama Abah, kedua sama melihat Riyadus, barangkali kangen sama anaknya, jadi anak saya bawa kemari, Bang. Namanya anak sama orang tua. Ya, malu merepotin Abah ya. Jadi Semuanya yang penting tidak dilakukan karena Allah. amin. Untuk mencari ridha Allah. Insyaallah. Dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menganggap Fian ini bukan sebagai santri saya, tapi sebagai anak saya. Semua yang ada di sini itu saya anggap sebagai anak-anak saya. Kalau mereka terserah mau menganggap saya apa, ya semoga kerso. Yang penting kalau saya, anak-anak saya, semua yang ada di sini itu saya anggap sebagai anak-anak saya. Dan yang saya harapkan dari anak-anak saya itu cuma satu, hidupnya itu bisa lebih baik lagi, Amin, Bang. hatinya bisa tertata, dan yang bisa menata itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya ya karena Allah. Maka saya itu yang penting anak-anak di sini mau sholat gitu aja saya sudah senang. Tapi kalau sudah tidak sholat ya sudah, saya itu kecewanya ya luar biasa. Karena yang saya inginkan anak-anak di sini itu ya cuma satu, sholat. Kalau sudah nggak sholat ya berarti sudah tidak ada gunanya gitu. Ya doanya saja semoga bisa istiqomah. Amin, Bang. Istiqomah. Dulu ini ya Alfian ini ya, kasus sama istrinya itu ya Iya, Pak. udah selesai. Udah cerai, Pak. Udah dapat surat keputusan dari pengadilan, Pak. Banyak di sini yang naksir Alfian ya. Jadi biar nikah lagi saja sama ojo tote ya senggangkai ya sing cek muda lah, kayak wingi kae sing dokter ngono kae. Oke, sing cek muda lah. Ya sampai didoakan di rumah. Orang tua mah nggak kurang-kurang, Bah, doain untuk anak. Terus hatinya yang ikhlas. Nah kadang-kadang yang membuat anak tidak betah itu karena orang tuanya tidak ikhlas. Tapi saya senang orang tuanya mau kesini itu senang saya. Senang. Terus sampean semua harus tahu bahwa sampean di sini sholat, baca sholawat itu niatkan untuk membahagiakan orang tua. Di sampai di sini sholat malam baca sholawati, sampai dek kini ku pakai niat no, tinggu nyeneng no ibu bapak sampean. Karena kalau sampai niatnya seperti itu nanti sama Allah dikasih jalan. Sampai di sini sholat malam, nanti dek rumah, warga dek rumah cari rezeki mudah, rumah tangganya bahagia gitu. Gini, Bah, saya juga mau curhat sama Abah nih masalah anak saya ini, Bah. Mana? Si Eka, Kakaknya Alfian. Iya, tapi jangan kesurupan ya. Justru itu, Bah, sering banget. Ini, Bah, Enggak, soalnya ini udah mau kesurupan, soalnya saya ngomong gitu. Nanti tiba-tiba wah, kaget Abah, gitu kan. astagfirullahaladzim. Kalau dia begitu kan nanti saya bisa
lonceng ke sini kan, apalagi terus nah, gitu loh maksud saya itu. Semenjak pisah sama suaminya kan Mbak, kan saya beli rumah tetangga tuh Mbak. Saya beli, saya bangun di rumah tangga. Enggak dari SMP Pak, Iya. dari SMA dia nunggu rumah itu. Setelah udah ditempatin sama anak saya ini Mbak, akhirnya rumah tingkatnya itu Mbak, namanya dia udah nggak ada suami, jadi tidur di bawah terus Mbak sama anaknya sama Tadinya anaknya. sama si Husen. Husen Terus juga yang di atas ada demitnya. Nah nggak itu tahu, Mbak, lucu banget. Kaget. pertanyaannya itu Mbak, kadang-kadang tuh Mbak si Eka ini Mbak sering berangkat tahu begitu, sering kesurupan Mbak, kadang-kadang tuh di atas tuh Mbak. saya jadi bisa ketawa saya gara-gara jadi ketawa dia. Maka saya ini kadang-kadang emaknya pernah tuh apa nyuci Ya dia kan kerja siang, pas mendung Mbak. Pas mendung itu ya begitu, jadi di atas itu kayak ada yang narik bangku tuh Mbak. Kayak di atas keramik kan anak bangku bunyikan tuh. Kata saya, ya, kurang ajar amat sih katanya nakut-nakutin saya. Itu jam 4:30 tuh Mbak. Nggak kamu tantang sekalian. Saya nggak berani Mbak. Dan beraninya kamu gangguin saya. Belum tahu kamu siapa Itu saya. waktu awal baru di rumah dibangun juga Mbak. Untung ya bapaknya kan lagi ngecat mobil tuh Mbak. Itu ada bunyi suara ini, bahkan rumah belum jadi Mbak. Kayak bom tuh Mbak di atas Mbak. Maaf Gus, ngapunten Gus. Nyuwun doane kangge Pak Imam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah. Iya. Itu pertanyaannya Pak, apakah itu memang rumah itu apa kepunyaan orang yang dulu punya rumah itu atau bagaimana, saya nggak tahu tuh Mbak. Rumah itu tuh memang rumah itu kan orang tuanya tuh Mbak juragan Mbak, juragan kerang hijau. Nah akhirnya begitu. Bukan itu masalah. Bukan itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya murni ini induknya sendiri. Induknya sendiri. Induknya sendiri. Jadi bagaimana induknya itu la ing sakartum la ajidanakum. Bagaimana sekarang itu induknya ini hatinya bisa tenang, bagaimana dia bisa bahagia gitu. Anu apa sih ini sing pengen rapi siapa tahu? Ini harus hatinya bahagia. Orang kalau hatinya bahagia itu rumah itu dingin, rumah itu akhirnya ya ayam tentang. Tapi kalau orang hatinya gelisah gitu, hatinya gelisah, nggak tenang, pengen marah-marah, itu juga mengundang setan gitu, mengundang setan. Kalau sama yang dulu sudah selesai. Apa itu Pak? Sama suaminya? Udah selesai, udah lama, udah, Pak. Pak. Udah sekitar ada 7 tahun lebih. 7 tahunan apa? 8 8 tahun. Anakku udah 8 tahun sih Mbak. Gimana dulu kisahnya sama yang dulu itu? Jadi kisahnya Sudah sebenarnya bercerai ya? udah. Udah lama. Sebenarnya Mbak internal keluarga Mbak. Kamu masih cinta sama mantanmu? Jadi sebenarnya sih problem saya itu sama suami itu nggak ada masalah Mbak. Saya tuh ngetrik sama ya udah kan, terus dengan saya ngasih tahu bilang kayak gitu, sangkanya saya ngelawan. Nah ini loh pentingnya Vian. Jadi semua yang ada di sini tuh sampean enggak kebetulan loh sayang, enggak kebetulan. Sampean semua di sini itu karena Allah.
bukan kebetulan sampean itu ada di sini terus sia-sia, itu enggak, tenanan. Sampean di sini itu sampean harus yakin sampean di sini itu dilungguhne Gusti Allah. Sampean itu di sini itu, sampean itu ya semua di sini tuh ya kalau ngamalin sholawat anurita itu sholawat siri loh nak, sholawat siri ala duni, sholawat makrifat, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kayak gini-gini ini. Nanti kingko tak kumpul nih awakmu kabeh wi dan ya pecah-pecah tahu. Terus engko tiap bengi sholawat mudhati balan wiritana ping 1000 tiap bengi wiritana ping 1000. Engko sampean kabeh engko tak kai tasbih maneh, wis terserah tasbih enek sing mbok gua, enek sing ora mbok guys, urusanmu. Penting aku ngetutne atiku ae. Aku atiku dikon Gusti Allah kon ngeki kuwi tak kai ngono engko. Tak wirid tak kai jasa neh, tak kon wiridne ngono. Lek kowe gelem ya alhamdulillah, lek ora gelem ya sing penting tanggung jawabku wis ilang. Kan aku teng kene kan tanggung jawabku kan ngwenehi to. Masalah kowe nampa nglakoni apa ora kan ya urusanmu dhewe. Urusanmu, tanggung jawabmu dhewe ya to. Yung ngene iki lho cah ngene iki. Nek kaya Alfian ini ning kene kudune jane tenanan kudune. Nek keluargane problem kabeh soalnya. Bapake problem, ibuke problem, dulure problem, dhek dhewe problem. Ing lakoni api awakmu dhewe ora dienggo sapa-sapa ngono lho. Kayak Yusuf ini kan ya keluargane ya problem, kene belajar sing tenanan. Ben iso ngilangi santet. Omahe kan dador-dador ae. Santet kan anu bertarung. Iya. Ngono. Anu ta, urung wis move on urung saka mantanmu. Wis move on urung. Mantan juga belum nikah sampai sekarang, mantan suami. Sayanya juga belum nikah, dia juga belum nikah. Masih demen. Ini tuh kuncinya. Jadi saya itu melihat itu hatinya itu sering galau. Iya, Bang. Paham enggak? Sering galau. Hatinya itu enggak tenang. Jadi sabar ya. Iya. Ya ini dukungan orang tua itu penting di sini, dukungan saudara. Bahkan iman dan takwa ini penting sekali. Penting ini. Bagaimana sekuat-kuatnya seorang perempuan tentu tetap punya kekurangan. Ya rumah tangga itu kan yang sempurna itu kan ada suami. Kalau nggak ada suami ya tentu saja goyang gitu loh. Dan di mana-mana ban itu kan ya kanan kiri. Kalau kiri saja kan ya berat. Maksudku ini harus ada ketegasan maksudku. Kalau memang ini ya harus dilupakan. Kalau memang enggak ya gimana gitu loh maksudku, paham toh? Jadi jangan mengambang. Nggak enak loh jadi anu itu sendirian itu nggak enak. Lek urung karuan. Tapi lek wis tahu, wah. Enggak, saya tanya ini aja. Terus maumu sekarang gimana maumu? Kalau saya sih sebenarnya ya kalau emang nggak bisa untuk dilanjutkan kembali ya nggak usah. Cuman permasalahan ini anak saya itu masih belum menerima yang baru, masih tetap maunya bapaknya nih. Jadi itu saya beratnya tuh di anak, Bang. Karena giran saya mau melangkah, anak saya yang nangis ngegerung-gerung nggak mau. Ini anaknya, Bang. Harus tetap sama bapaknya gitu. Sampai dia bilang Nggak apa-apa sayang.
Sini, Sampai dia bilang, mama sabar, mama nunggu sampai kelas 3 SD aku, pasti nanti bapak bakalan balik lagi sama mama. Sampai segitu. Pengen nangis. Sampai dia itu pernah dibilang depresi pada saat dia TK sama gurunya. Jadi mungkin karena dia sering ngelihat teman-temannya dianterin sama bapak ibunya. Kalau saya kerja kan kadang saya datang itu pagi-pagi banget. Jadi kadang suka dia tuh di depan gerbang itu ngeliatin teman-temannya. Sampai akhirnya dia sering yang lain pada main, dia mah mojok nangis. Sampai akhirnya saya dipanggil kenapa? Rapotnya aja sampai dibilang anak depresi. Dan itu saya laporin ke bapaknya tuh nggak percaya. Terus sampai saya kan sering, namanya saya kerja ya Mbak, kerja di rumah sakit, kadang setiap sebulan itu kan saya urut ya Mbak ya. Saya juga percaya nggak percaya ya Mbak, tukang urut itu kan saya sering gonta-ganti karena tukang urut biasa langganan saya itu kan meninggal, jadi saya sering gonta-ganti ya. Dalam 4 tukang urut ini selalu bilang, saya dibilangnya tuh kayak burung di dalam sangkar, dan yang dibilangnya itu yang ngerjain itu saya sebenarnya sih masa sih karena saya itu kan hal gaib kan saya nggak percaya karena nggak ada bukti gitu loh, gue takutnya sujon gitu. Tapi kenapa dari 4 tukang urut ini pada ngomongnya seperti itu gitu. Dan yang anehnya lagi, di rumah saya itu saya ngerasanya hawanya panas di badan, tapi teman-teman saya yang main itu bilangnya adem. Dan sampai pernah saya tidur, sampai saya telepon adik saya bilang saya nggak bisa napas. Jadi di rumah itu kayak dibikin engap Bang, kayak saya di dalam satu ruangan saya nggak bisa napas sama sekali, dan jantung saya itu kayak ditarik-tarik, kayak dibetot-betot kayak gitu. Sampai saya nangis-nangis, sampai saya bilang kalau seandainya malam ini saya nggak bisa disembuhkan, saya mau konsul jantung ke dokter spesialis jantung, dia bilang gitu. Takutnya saya takut serangan jantung kan Mbak, karena tiba-tiba pada saat Salam. sampai nangis-nangis saya Mbak malam itu jam 12 malam saya. Terus saya itu suka kayak gimana ya Mbak, di rumah sendiri aja kadang saya suka kayak ngomong sendiri yang kamu tuh bukan penghuni sini, saya tahu penghuni rumah sini gitu. Dan bentukannya itu kayak model manusia tapi badannya kayak jenglot. Rambutnya panjang, giginya bertaring gitu. Dan beberapa minggu yang lalu saya pernah ngeliat modelnya itu ular ya Bang, gede di tangga. Ularnya itu warnanya hijau ke kuning gold kayak ular sanca, tapi dia diem aja lenggok-lenggok, tapi dia nggak ngedeketin saya, cuman matanya dia tuh nyorotnya ke saya gitu. Saya suka sering kayak ngeliat kayak gitu Bang. Tapi ya apa saya cuman halusinasi atau emang gimana, karena bukan di rumah doang, kadang di tempat yang lain juga saya suka tiba-tiba suka kayak gitu. Yang sabar. Jadi gini, saya jawab dulu. Yang masalah tukang pijat ya namanya tukang pijat, namanya anggap aja lah dukunan, ada dukun pijat, ada dukun bayi, ada pokoknya dukun yang beda dari dokter. Yang namanya dukun itu kan bukan dari pendidikan tapi dari khatirah, isyarah, dari rasa. Nah, rasa itu sendiri macam-macam tingkatannya. Ada yang benar-benar rasa dari ilahiyah, khatirah, robbaniyah, ada dari malakutiyah, bahkan ada dari syaitoniyah. Nah, hati-hati, terkadang orang merasakan tapi rasa ini tidak boleh jadi pegangan. Rasa ini harus tetap ada pegangannya, yaitu syariat. Tidak bisa pegangannya itu rasa. Makanya seseorang yang belajar dalam ilmu hikmah, dalam ilmu rasa kebatinan harus tetap memegang syariat. Karena kalau sampai hanya mengikuti rasa, ini bisa sesat. Seperti kambing itu harus tetap ada tambangnya, supaya walaupun dia senang makan, jangan sampai makan tanaman tetangga. Nah,
Nah, ketika merasakan ada sesuatu hal yang gaib, pegangannya cuma satu, tidak boleh sampai suudzon. Kalaupun di dalam hati ada petunjuk, harusnya diselesaikan, bukan disampaikan. Kalau ada seseorang dukun yang menyampaikan kamu disantet sama ana, sama itu, sama ini, itu sudah pasti dipastikan dari syaitan. Nah, tentu yang namanya dari syaitan tidak boleh dipercaya. Itu yang pertama saya sampaikan ke jenengan. Jadi jangan percaya dengan fitnahan orang, karena walaupun itu benar, namanya tetap ghibah. Kalau salah itu fitnah. Jadi sesuatu hal yang sudah melanggar syariat itu sesat, jangan dipercaya. Itu yang pertama. Gak boleh menunjuk, oh kamu disantet sama mertuamu, sama mantanmu, itu gak boleh, itu sesat. Dan sesuatu yang sesat pasti itu setan. Nah, itu dulu dipegang. Kita punya pegangan kan? Al-Quran. Kita punya pegangan siapa? Baginda Rasulullah SAW. Lepas dari itu tidak boleh dijadikan acuan. Itu yang pertama. Ketika sudah melanggar dari dua ini tidak boleh dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang saya lihat di sini bukan pada tempat, bukan pada hal-hal yang lainnya, tapi pada diri sendiri. Masalahnya pada psikis, masalahnya pada pikiran, masalahnya karena tertekan. Jadi yang perlu diobati, yang perlu untuk ditanggulangi diri beliau sendiri. Caranya seperti itu. Nanti ini kalau nggak percaya, melihat rumahnya seperti itu, nanti melihat di tempat yang lain pun juga sama. Karena orang melihat jin itu ada dua. Ini pegangan. Melihat jin karena ilmunya, melihat jin karena jin itu ada di dalam dirinya. Paham? Jadi sampean itu mamanya nyium kotoran di sana karena ketajaman hidungmu, atau memang kotoran itu nempel di hidungmu. Paham enggak? Iya. Beda itu bedahan. Nah, ini yang perlu ditanggulangi induknya sendiri. Makanya butuhnya dukungan dari bapak, dukungan dari ibu, doa dari bapak, doa dari ibu, doa dari saudaranya. Terus dikuatkan iman dan takwanya ya. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pak Rahman maju. Pak Rahman maju. Gebri apa Rahman ini? Dedi maju. Alhamdulillah. Iya karena mudah. Hadiyatun wa karomatun sultanu ala Syekh Abdul Qadir Jalani al-Badadi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykha Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Gausa Somadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, Agisni, Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang
Dan saya meminta ya Allah, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini, hilangkanlah ya Allah. Siri Allah, Zati Allah, Wujudi Allah, Afali Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wasiri sari fi sari asma'i wa sifati wa ala alihi wa wasifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Mamang itu kalau saya orang Jawa apa ya? Paman. Paman ya. Paman itu berarti Saya adik bapaknya. Iya. Al-Fatihah. Biarin biar keluar semua. Al-Fatihah. Saya senang kalau ada orang yang sakit datang ke sini, senang saya. Taruhkah buat kita untuk mendoakan mereka, Senang saya kalau ada orang sakit bisa bantu, itu senang saya. Al-Fatihah. Ini nanti minimal rukyah 7 kali gitu, biar total. Diterapi dulu pakai biar Minimal 7 pakai kali, kelor. Pak. Minimal 7 kali. Ya pokoknya sampai Iya. nanti. Sama ditambahkan dengan ini, ilmu iman dan takwa, biar lebih tenang. Ya namanya dia tadinya tinggal sendirian, Bah, di rumah itu. Dari SMA dia tinggal di rumah itu sendirian, Bah. Dari dia kelas 1 SMA lanjut Ya, sama di terapi dulu ya. Kasih kunir. Bisa bantu, ini bisa nih. Ini. Ya ini adanya dia. Adanya bapaknya. Ada nomor 2, nomor 3 ya. Dari Mama Ena.
cuma Mang Udi, ya kan? Saya semua 9 bersaudara, Pak. Nggak ada satu, cuma 8, Pak. Ini pentingnya dukungan dari keluarga. Kita ini kan sama Allah ditakdirkan menjadi keluarga itu untuk saling membantu, untuk saling menguatkan. Sebagai orang tua, anaknya yang mengalami ujian perlu untuk didukung, perlu untuk dirangkul, diberikan dukungan support, karena semacam ini beban psikis. Kalau di kedokteran seperti ini butuh psikiater. Kalau di ilmu hikmah seperti ini ya butuh nasihat, butuh bimbingan, butuh Allah. Karena tidak ada yang paling menenangkan di dalam hidup kita selain dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika seandainya hidup kita itu jauh dari Allah. Kita ini ya dekat sama orang tua saja, masalah seperti nggak ada masalah loh, iya enggak? Tapi ketika orang tua sudah enggak ada, masalah sekecil apapun terasa hidup itu goyang. Apalagi kita dekat dengan Allah yang sayangnya melebihi dari sayang kedua orang tua, yang kekuasaannya menguasai dunia dan alam semesta. Tidak ada lagi kegelisahan, kebingungan, itu tidak ada. Nah, penyakit seperti ini sebenarnya psikis, pikiran. Dari pikiran inilah nanti yang bisa mendatangkan gangguan seperti jin dan syaitan. Nanti kalau sudah kena gangguan, akhirnya kena ke medis, bisa gangguan jiwa, bisa juga apa itu tadi yang dibilang anaknya tadi itu depresi. Nah, seperti itu. Karena ujian dalam keluarga ini ya, kita butuh dukungan support dari orang-orang tua, terutama panjenengan berdua, keluarga itu penting ini, seperti ini. Kasihan soalnya saya juga punya anak perempuan gitu. Jadi saya itu ada orang sakit enggak sama sekali berharap untuk dikasih uang, enggak. Saya itu yang penting saya itu bantu orang, itu mau ngasih ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Saya ya bisa bekerja, saya ya kaya gitu. Jadi kalau saya itu yang penting ada orang datang itu tak bantu. Kalau saya semampu saya. Orang punya hutang banyak, saya punya amalan, dulu saya nggak punya, ngamalin itu jadi kaya, tak kasih gratis. Padahal saya dulu dapatnya nggak gampang. Dulu saya kerja di Cakra itu, di PT itu kerja cuma gajinya 150. Untuk dapat amalan itu, yang namanya dari dulu suka cari ilmu, yang ngabdi sama kiai sampai 2 tahun, bayar sampai 5 juta itu, sekarang tak kasih gratis. Itu loh. Kalau orang sukses kan pasti ya ingat sama saya gitu. Ada yang ngasih mahar, ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Ya saya yang penting niatnya bantu. Ya ini tadi kan ya tanggap anak saya. Ya karena saya juga punya istri perempuan, punya anak perempuan gitu loh. Jadi kayak gini harus dibantu total sebenarnya. Sebenarnya yang bisa paling membantu itu adalah keluarga sebenarnya. Makanya bapak ibu ini tak harapkan jadi orang tua yang benar-benar orang tua itu kan gini, masalahnya gini gitu loh. Anak ada problem kayak gini gitu. Insya Allah nanti kalau terus istiqomah mengamalkan sholawat, terus ibunya mau baca Asmaul Husna Ya Latif, sholatnya dijaga, nanti Allah yang membantu masalah-masalah seperti ini. Al-Fatihah. Saya berpesan begini, bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu harus belajar ikhlas dalam menerima setiap musibah,
karena setiap musibah itu membawa barokah. Membawa barokah dari awal ya. Sebenarnya juga harus ikhlas dari awal itu supaya masalah nggak jadi masalah. Tapi yang sudah ya sudah lah. Tapi kan seseorang itu harus bisa belajar dari setiap kejadian, karena setiap kejadian itu untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Ketika saya dihina sama tetangga, kalau saya nggak ikhlas jadi musibah, saya bisa dendam ke mereka. Tapi karena di dalam ilmu hikmah itu, di dalam ilmu tasawuf itu adalah maujudan illallah, la ilaha illallah, la maujudan illallah, semuanya itu kehendak Allah. Jadi mereka menghina saya pun, itu pun juga Allah. Kalau saya nggak terima ke mereka, berarti saya nggak terima ke Allah. Begitu juga ketika saya di demo, saya difitnah, saya berusaha untuk menerima itu, karena semuanya itu Allah, la maujudan illallah, semuanya itu Allah, semuanya itu Allah. Jadi dari satu kejadian ini kita harus mengambil hikmahnya. Tidak ada yang terjadi kalau Allah itu tidak berkehendak. Yang saya harapkan itu sekarang bisa lebih ikhlas, bisa lebih sabar. Kata Allah, bukan kata saya. Ini untuk diri saya sendiri. Apapun yang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Maka kita ini harus introspeksi, harus sabar, harus ikhlas, karena itu pun juga menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai itu dijadikan beban gitu. Maksud saya, kalau memang anaknya masih ingin menunggu, ya sudah, ditunggu, dinikmati saja gitu. Jangan dijadikan beban. Hidup saya kok begini, saya kok begitu gitu. Tidak usah dijadikan beban, supaya enggak menjadi wala in kafartum, nanti jalan masuknya setan kalau begitu. Paham ya dengan maksud saya ya? Paham. Lebih mendekat kepada Allah. Ya kalau gini loh, ibu janda, mertua janda, terus kita punya suami kita ngasih uang ke mertua. Itu kalau kita bicara berdua, ini bagaimana ibu butuh makan, butuh uang, terus saya sebagai suami semuanya ingin ngasih ke ibu, itu kan sebenarnya bisa dibicarakan. Dan kalau perempuan itu ikhlas, ya sangat baik sekali begitu, sangat baik sekali. Karena Allah memberikan rezeki itu pasti ada tanggung jawabnya begitu. Nggak mungkin sampai kelaparan gitu, enggak. Itu makanya Allah ngasih Umi kerjaan gitu. Makanya ngasih perempuan, ngasih saya kerjaan, suami kerjaan, kok ndelalah suami saya diminta uangnya sama mertua. Nah itu kan sebenarnya kita harus ini mengambil ibrahnya seperti itu. Tapi yang sudah terjadi ya sudahlah, yang sudah terjadi ya sudahlah. Kalau sekarang itu maksud saya dinikmati saja, dinikmati. Nanti gini loh, dawuhnya kiai saya, kalau kita ikhlas, nanti Allah itu akan berubah sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak baik menjadi sangat baik begitu. Jadi sangat baik. Husnudzon saja, berpikir baik-baik saja. Karena saya tahu yang dipikirkan sana pun ya pengennya bakti sama ibu gitu. Terus takut nanti kalau sama istri nggak berbakti sama ibunya gitu loh. Paham kan maksud saya? Gitu. Jadi kan sebagai laki-laki ya mempertahankan rumah tangga itu kan sebenarnya jihad kalau tahu ilmunya.
mempertahankan rumah tangga itu jihad. Sebab saya pernah dalam kondisi yang seperti ini gitu. Saya pernah. Tapi alhamdulillah karena semuanya Allah sama Allah ditolong sama Allah gitu. Saya nggak menyalahkan beliau karena memang ya wanita itu pengennya dicukupi gitu. Gitu sama istri saya pun juga begitu. Makanya kita laki-laki ini harus komitmen dengan tanggung jawab kita gitu. Nah, sekarang yang sudah terjadi ini ya buat saya semuanya ya punya kesalahan masing-masing, semuanya ya nggak salah ya nggak benar gitu. Yang penting itu sekarang yang sudah terjadi ini harus bisa menerima dengan ikhlas gitu. Dan serahkan semuanya kepada Allah. Kita kan punya Allah gitu. Dinikmati aja gitu, dinikmati. Saya bicara pun saya juga menjalani soalnya. Sekarang pun ya keadaan saya pun ya sama toh, habis dapat fitnah sampai gini gitu. Apa saya dendam? Apa saya tuh gara-gara itu saya begini? Gitu kan enggak. Saya nikmati aja lah. Mau saya punya Allah. Saya yakin kalau saya ikhlas, Allah nanti akan memberikan lebih daripada yang saya minta. Ternyata ya benar. Ternyata ya buktinya buat makan santri ya enggak kurang, malah lebih-lebih. Saya ya bisa beli ini beli itu walaupun kata orang sepi, kata orang apa ya alhamdulillah ya masih banyak jalan gitu loh. Makanya itu pentingnya kita belajar ilmu hikmah itu supaya kita itu ikhlas. Pokoknya terus didekati induknya, diberi nasihat yang baik, sering mendengarkan tausiah, ngaji kitab seperti kitab Irsyadul Ibad gitu. Nanti ini ada masukan-masukan yang baik gitu loh. Karena kasihan nanti kalau semuanya dipikirkan sendiri, nanti bertarung dengan pikirannya, nanti malah wah kasihan. Saya jujur ngelihat cuman kasihan kok. Saya nggak ada pamrih apa-apa. Saya hanya melakukan semua ini karena Allah itu. Saya berharap nanti anak-anak saya, turun saya ketika ada masalah ada yang memberikan nasihat jalan keluar yang terbaik gitu loh. Gitu. Jadi ya kita nggak menyalahkan sana, ya nggak menyalahkan sini, ya semua sudah terjadi bagaimana gitu. Mungkin kalau dulu laki-lakinya punya komitmen terus perempuannya ikhlas itu insya Allah ya nggak sampai terjadi. Tapi kan sudah terjadi berarti kehendak Allah. Sekarang sudah terjadi ya yang penting ikhlas terus memperbaiki diri. Nanti sama Allah dikasih yang terbaik gitu. Kasih yang terbaik. Saya pun juga begitu Bapak Ibu. Mungkin saya kemarin terlalu menunjukkan hal-hal yang seru, tapi itu kan saru. Menunjukkan karomah itu kan ya tidak boleh. Menonjolkan diri kita itu loh kan tidak boleh. Kita kan harus menonjolkan Allah, menonjolkan baginda Rasulullah. Mana tegurannya kemarin dipegang polisi, walaupun lantarannya ya fitnahan itu. Gitu. Dari situ terus introspeksi, sekarang tidak lagi menunjukkan hal yang seperti itu. Itu ikhlas, menerima, sabar gitu. Ya sebagai bentuk penghilang dosa kalau buat saya. Karena di kitab hikam itu gitu. Ketika kita kecewa lalu kita ikhlas, itu adalah hal yang paling disukai oleh Allah. Ketika ada sesuatu hal yang mengecewakan dalam hidup kita tapi kita itu bisa ikhlas menerima, itu penghilang dosa. Bapak harus bisa memberikan tauhid yang kuat ke anak-anak Bapak, memberikan nasihat, sudah nak, tidak apa-apa, ini sudah jalan Allah. Kalau memang sekarang keadaannya seperti ini kan di luar kemampuan kita, kata Allah. Kalau sudah di luar kemampuan kita, berarti kita itu harus ikhlas, harus pasrah. Dan dengan harus seneng gitu, wis. Sekarang nggak apa-apa, yang penting ngopeni anak. Nanti kedepannya wis pasrah sama Allah saja. Kalau memang dia baik bagimu, nanti dia akan kembali. Kalau enggak ya nanti pasti ada gantinya. Kalau ikhlas itu gitu Pak. Ikhlas itu begitu. Jadi semuanya harus dengan hati, dengan kebijaksanaan.
Kalau dengan Allah nanti dapat petunjuk. Gitu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maksud saya yang sudah keluar dari hidupnya ya sudah dilepaskan, tidak usah disambung-sambungkan dengan yang sana. Ada apa-apa ya sudah gitu, biar nggak jadi beban. Karena ya kemarin saya ngurusin Alfian buat saya sekarang sudah tenang, apalagi nanti tak beliin sapi, tak beliin apa, biar dia itu, jujur saya itu biar Alfian itu pikirannya fresh gitu loh, biar nggak kepikiran. Nah sekarang bagi saya Alfian itu sudah, kalau air itu sudah nggak keruh gitu, sudah tenang. Nah sekarang saya itu merangkak maju ke keluarganya begitu loh. Makanya kemarin saya tanya, Fian nanti kalau keluarganya kesini diniatkan untuk berobat, karena sekarang saya mau bantu untuk bantu keluarganya gitu. Nah ini butuh ketenangan Bapak, butuh ketenangan, butuh kebijaksanaan, butuh kebersihan hati untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Gitu. Eman-eman loh, beliau ini sebenarnya sama Allah dikasih kelebihan. Seperti sebenarnya dari awal pun sudah nikmat Allah karena dikasih pekerjaan. Karena beliau dulu pernah sengsara, terus sama Allah tuh sebenarnya dikasih kelebihan gitu. Sama saya dulu itu sengsara kecil sampai 7 tahun saya ngerawat orang tua saya sakit, terus sama Allah tuh dikasih kelebihan. Nah kelebihan ini tidak boleh karena kita punya kelebihan terus kita itu merasa dimanfaatkan, itu nggak boleh. Paham nggak maksud saya? Kita punya kelebihan difitnah orang, kita marah. Kita punya kelebihan, punya gaji, terus nanti suami punya gajinya diminta orang tua, kitanya kecewa, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya, harus apa ya, nerima saja itu. Karena ini jalan Allah untuk itu. Nanti tambah enak nanti ke depannya. Nah sekarang mumpung belum terlanjur gitu, maksud saya belum sampai depresi, belum sampai gangguan jiwa, masih enak gitu saya ngobatinya gitu. Makanya saya tarik ke hal yang baik dulu itu. Jadi kalau air itu biar redem dulu gitu, nanti bisa nggak keruh gitu loh. Nanti tinggal ngilangin kotorannya itu enak, nanti tinggal dimiringkan sedikit gitu, nanti yang bersih sama yang kotor itu sudah pisah. Sehari Mbak ya. Gitu. Ya Bapak yang harus ikhlas. Terus yang kedua juga ini kan saya melihat ada masalah dalam nasab juga. Karena dalam diri ibu ini sampai di Alfian, sampai di ini juga ada yang menempel bernama, ya kalau saya salah mohon ampun sama Allah, ada sebangsa jin dasim gitu ya, yang nempel. Biasanya tanda-tandanya itu sering pusing. Nah ini di keluarga ini maksudnya mau saya putuskan gitu. Besok itu rencana sebelum pulang itu mau tak bikin larungan gitu, terus nanti di larung ke sungai, semua rambutnya dipotong, dibacakan surat Yasin gitu nanti. Gitu. Ibu sudah nggak sering sakit kepala apa masih sakit kepala? Masih. Ini pada bengkak bengkak atau kenapa? Sering capek Bang. Ini habis Ada? minum obat. Minum obat. Jadi agak pegelnya hilang. Tapi kalau badan itu umat lain sakit lain. Kemarin nih berobat di puskesmas sama bapaknya tuh ya, suruh ini ya Pak, suruh cek semuanya. Aduh saya pikiran dah. Kata dokter Takutnya katanya jantung ini udah, jadi saya takut. Kemarin tuh dicek ininya tensinya 175 per 97 kata dokternya, darahnya agak tinggi. Takutnya ibu kena jantung Takutnya katanya. ibu kena jantung katanya. Saya ngeri loh jadi. Kadang ada posisi ini agak Bengkak di mata kaki Bah. Di sini, bukannya di sini Bah, di sini nih agak bengkak. Memang kaki ini kalau buat jalan kelamaan suka gimana ya, suka ngecop gitu Bah. Kalau bahasa Jawanya ngecop katanya gitu. Suka gimana, suka kayak orang mau putus ini pergelangan ininya nih, kayak mau ketinggalan kaki belah sini nih. Mas Johan, disiapin tasbih sorbat sebanyak santri.
Terus santri kumpulkan di depan gapura sana. Tak kasih satu persatu sama lembaran sholawat tadi. Lembaran sholawat itu sebanyak santri ya. Monggo ditata. Monggo santri boleh. Ditata tempatnya intinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf nggak ngantuk. Habis ini tidur ya. Tadi siang tidur nggak? Tidur. Saya aja tidur. Pulang dari Malang saya. Iya. Malang sampai pagi. Ini juga saya mohon terima kasih sama Abah bisa membimbing Riyadus gitu lah Alfian. Ya, termasuk ibu sendiri, bukan cuma Alfian. Termasuk ibu, bapak ini. Nanti saya harap itu ada waktu walaupun hanya Iya, kan saya karena Haji, pokoknya ke sono aja ke Abah. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa nengok sambil dia silaturahmi sama Abah gitu. Kebenaran kan yang biasa bawa mobilnya kan orang sakit bah. Jadi ini bawa Gantian temannya sama gantian sama bapaknya. Al-Fatihah. Ya pengen mah dia si Alpen itu biar kalau bisa mah kalau belum belum bisa Abah. kayak Terserah Abah aja. pengen mah kayak Abah begitu bisa nolong bahasanya orang. saya mudah nitip ke Abah, Bah udah Bah. Saya Iya mudah. mau Nanti ikut pengijazahan selawat ya, ikut sama santri-santri ya. ini sama bah Wirboyo juga dia sama. Biar nanti ikut mengamalkan sholawat An-Nuridat. Saya juga mengamalkan ini tarekahnya Lirboyo, yaitu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu kalau dibaca sehari 1000 kali, sehari 5000 kali, khusus malam Jumat 10.000 itu, insya Allah kaya dunia akhirat itu. Makanya amalan saya ya itu Sallallahu ala Muhammad itu. Al-Fatihah. Nanti saya ijazahin sholawat Nuridat ya. Nanti ikut duduk bapak juga boleh, itu juga boleh. Karena saya senang ngasih ijazah sholawat itu bagi saya. Ya nanti orang yang mengamalkan sholawat itu barokahnya juga ke saya, barokahnya ke saya, ke anak-anak saya, atau bahkan kalau saya mati insya Allah pahalanya terus mengalir ke saya. Itu saja. Minta lembarannya ya. Ada. Nanti saya mah ada suruh Riyadus tuh Bah, suruh Alfian tuh, Bapak ya Latif setiap sholat Pak ya Latif. Ya udah sedapat-dapatnya aja Bah udah. Sambil nyari duit, nyambil dagang, waktu sholat ya sedapat-dapatnya aja Bah. Yang penting ngisi sebatas ya Latif ya Latif. Waktu yang paling bagus untuk kita menuju kepada Allah itu malam. Karena waktu malam itu kan khusus untuk kita kepada Allah. Jadi disisakan waktu, entah hanya 2 jam, 1 jam, itu malam itu harus ada untuk Allah. Kalau siang itu kan ya memang kita kerja juga ibadah, tapi kan masih ada embel-embelnya dunia. Tapi kalau malam insya Allah kita bisa fokus pada Allah. Makanya saya itu yang penting, makanya saya berpesan itu malam itu dirikan sholat malam, walaupun hanya 6 rakaat itu dikerjakan, jangan ditinggalkan. Kenapa saya itu dikatakan orang kok katanya bisa selalu senang, nggak pernah susah? Karena amalan saya setiap habis sholat taubat, sholat hajat itu baca surat Al-Ikhlas 10, setelah Al-Fatihah 20 salam, setelah Al-Fatihah ketiga 30, 40, itu amalan utama saya. Ada mempelai Pak. Wis duduk di sana sama santri-santri, nanti tak ijazahi, diamalkan, semoga nanti di rumah bisa bantu keluarganya ya. Barakallahu.
Matur nuwun, Mbah.